25 Januari janjian dengan si Badri, teman waktu masih kerja dulu, satu tim. Dia ngajak jalan motoran, hanya syarat saya nggak bisa nginep, bisanya PP pulang hari. Ngusahain sih kalau maunya sih sebelum maghrib udah sampai rumah. Tadinya mau jalan Sabtu, tapi akhirnya mundur ke hari Minggu. Ngajak temen yang lain, tapi pada nggak bisa. Ya udah, kita akhirnya jalan berdua. Tujuan ke Riung Kawung via Cisalada. Dari janji jam 7, akhirnya setengah 10 baru tujuan ke Cisalada. Mundur jauh. Yuk. Mundur dari semula janji jam 7 ketemu, tapi baru sampai jam 9 ya, karena kondisi ada yang nggak bisa saya hindarin sih. Tapi baru udah setuju, sepakat nggak apa-apa. Dari Alfamart Cemplang kita masuk ke jalur arah Cisalada, berhenti dulu. Ini beli tabung gas, karena saya hanya bawa satu dan itu juga udah sempat dipakai sebelumnya, khawatir nggak cukup kalau pakai satu tabung gas yang udah pernah dipakai. Sebelum ini barusan berhenti kembali di Alfamart Desa Ciasmara. Sebelumnya sebelum berhenti di Alfamart ini kita belanja dulu, karena si Badri udah beli Indomie. Sepakat kita nggak makan di warung. Tadi saya kasih pilihan, kita mau berhenti makan di warung. Di sana tuh ada warung Umi Yati, atau ada juga Umi Tuti yang di Cisalada atau Cibunian, atau mau masak. Nah, si Badri bilang masak aja kita. Ya udah, sepakat fix, jadi kita masak. Dan saya akan arahkan ini ke Riung Kawung, pinggir kali. Jadi si Badri udah bawa Indomie, saya udah bawa beras juga, beras yang udah dicuci siap masak. Dan itu beras dari Kampung Wangun, Kecamatan Cidaun, waktu jalan ke Cianjur motoran. Dikasih warga oleh-oleh, dan ini belum dimasak, ini saya bawa. Tadi si Badri, saya beli telur isi 4 seperempat ya, cukup lah, hanya berdua aja, beli 4 butir telur. Badri beli caicim dan beli tahu. Saya beli minyak, jadi nanti makan nasi. Ya kalau misalnya kurang, ya saya udah bawa juga teri, oseng-oseng teri dipedesin, dan ini tongkol yang disuir-suir udah dimasak juga. Jadi kalau lagi malas masak, ya udah nanti tinggal masak nasinya, makan dah pinggir kali. Jadi setelah belanja dirasa cukup, langsung gas lagi. Tadi sempat berhenti di Desa Ciasmara untuk beli tabung gas. Ini kali ke berapa ya, kelima saya ke Riung Kawung. Di saya Riung Kawung itu salah satu tempat yang masih belum membosankan, karena dia di pinggir kali, airnya bening, tempatnya sepi, nggak komersil. Walaupun sempat mau dikomersialkan oleh warga setempat, dijadiin lahan camping ground, tapi kayaknya nggak hidup. Terakhir balik juga nggak berkembang sih. Bisa jadi akses ke sana tuh hanya bisa oleh motor, dan mungkin lebih tepatnya juga promosinya yang mungkin kurang ya, promosinya kurang, jadi nggak ramai. Tapi bagi saya bagus lah nggak ramai. Saya nggak terlampau nyaman untuk tempat-tempat yang terlampau ramai. Jadi yang bikin unik itu ke sana tuh melewati persawahan, pematang sawah. Jalannya memang kalau hujan agak sedikit tricky juga sih, licin oleh lumut. Efek musim hujan, jalan udah banyak yang rusak, agak bocel-bocel. Nanti biasanya diperbaiki pas musim kemarau. Ini kita jalan lanjut terus, tapi sayangnya pas sampai, kalau lihat di Google di spot hutan wakaf Purwabakti,
Kita sempat berhenti di sini sejenak foto-foto. Ternyata jalan sedang dibeton, diperbaiki. Terpaksa kita putar balik, jadi kita ke Riung Kawungnya tidak lewat Terasering Cisalada, yang biasanya kalau mau ke Riung Kawung lewat Terasering Cisalada atau lewat ini Warung Umiati. Nah, jadi ini kita muter dari jalan lewat Cibunian. Sebelumnya juga udah pernah jalan lewat, jadi ini kali kedua mau ke Riung Kawung lewat Cibunian. Nah, katanya kalau lewat Cibunian ini lewatin pematang sawahnya lebih panjang, jadi lewatin kampung-kampung, jalan kecil. Kalau lewat yang Cisalada Terasering masih lewat jalan gede, tapi pemandangannya asik. Nah, kalau yang mau mampir ke, ada warung yang lagi happening juga, itu warung Umi Tuti. Jadi yang lagi ramai kalau lihat di media sosial itu warung Umiati yang di Terasering Cisalada. Nah, satu lagi warung nasi Umi Tuti itu di Cibunian. Karakternya sama warung nasi yang ada di pinggir di pinggir sawah. Hanya kalau di Umi Tuti selain pinggir sawah itu di pinggir sungai juga. Pemandangannya sama-sama asik. Jadi untuk sering motoran, mobil juga bisa masuk sih, tapi lebih seru motor sih kalau saya bilang. Nah, kayak gini nih pemandangannya, bukit-bukit, sawah, dan cuaca juga enaknya sedikit mendung ya, jadi nggak panas. Untuk yang mau motoran ke arah Pelabuhan Ratu via Cikidang bisa juga lewat sini. Ini tembus nanti dari Cibunian lurus terus, dari ngelewatin warung Umi Tuti itu nanti lewatin perkebunan teh Harendong kalau nggak salah, nanti keluar di Cikidang. Ya, jalan emang lebih muter, tapi kalau senang suasana yang lebih sepi, lebih hijau, bisa lewat sini. Ini kita akan ngelewatin jembatan besi Cibunian. Jadi kalau lurus itu yang beton itu ke arah warung nasi Umi Tuti. Nah, kita belok kiri nyebrangin jembatan besi. Ini kalau lihat di Google Map disebut bendungan ya, jembatan Cibunian. Di sini jembatannya kayaknya besinya sudah mulai agak, di beberapa titik udah ada yang mulai keropos nih. Nggak tahu, mudah-mudahan sih nggak ada yang nggak ada yang celaka lah, tapi kayaknya udah layak mulai diperbaiki sih. Tapi ini memang perjalanan ke arah kampung, saya lupa nama kampungnya, tapi ini ngelewatin 2 atau 3 kampung di tengah persawahan seperti ini ya. Jalannya seperti ini, hanya ini karena pas musim hujan lumayan jalannya cukup licin, makanya saya wanti-wanti si Badri untuk hati-hatilah ya, karena biar gimana pun kan jalan di jalan raya aspal sama di jalan beton licin seperti ini yang agak lumpur. Nah, ini licinnya licin sama tanah lumpur. Kalau nanti di titik di depannya malah jalannya licin sama lumut. Tapi sebelumnya udah nanya dulu siap apa enggak gitu kan. Saya emang nggak maksa, kalau nggak siap ya saya nggak akan terusin. Ya tergantung sih sebenarnya, mungkin di hatinya sih nggak siap, nggak enak aja kali nolak. Tapi bagi saya jalan di kampung, di pematang sawah seperti ini sesuatu yang menarik sih. Nggak tahu nih, walaupun udah ke-5 kali ke arah sini masih belum bosen ngeliat pemandangan hijau sawah, terus bukit-bukit, hutan, walaupun hutannya udah banyak yang terbuka ya. Kali pertama lewat daerah Cibunian ini tahun 2021, kali pertama punya motor trail mau ke Kasepuhan Ciptagelar. Kalau dulu kan masih namanya Kasepuhan Ciptagelar. Jadi saya kali pertama punya trail mau ke Kasepuhan lewat ngikutin Google Map aja sih, diarahin ke Cibunian. Nah, ini jalannya udah semakin tanah rusak karena mungkin juga karena sedang ada pembetonan ya. Jadi warga yang deket Cisalada mau nggak mau muter lewat sini. Jadi jalannya makin hancur dan tanah kayak gini. Ini masih mending nih, nanti kalau pas sudah di deket
yang di tengah-tengah sawah, jalannya malah lebih mepet. Nah ini jalan makin kecil, agak khawatir juga kalau pas berpapasan dengan motor dari lawan arah kayak gini. Ya mungkin kalau warga sekitar rumah udah biasa kali, kalau kita pendatang kayak gini kan kadang belum terbiasa. Sempet juga sih pas lagi di jalan ini ketemu 1-2 orang berpapasan. Tapi asik sih, sejuk, adem, hijau seperti ini. Saya nggak tahu nih kalau di dalam hatinya si Badri nih, bisa jadi dia kesel, bisa jadi dia seneng. Nah ini nanti kebacanya nanti di perjalanan berikutnya. Kalau diajak lagi ke model-model jalan model seperti ini, dia masih mau, berarti dia suka tuh. Tapi kalau dia nolak, nah dia biasanya kalau nolak itu teman-teman beragam alasannya gitu kan. Jarang yang ngomong nggak suka, ada aja alasannya. Tapi ya nggak apa-apa, selera orang kan beda-beda ya. Ada yang senang ke jalan mulus, ada yang senang ke sawah gitu. Tapi bisa maklum juga sih kalau dia nggak suka. Satu, bisa jadi nggak selera dia. Kedua, karena ini motor bukan pegangan dia nih, kalau nggak salah ini motor pegangan bininya. Jadi kalau biasalah kalau bawa motor orang lain tentu tidak sebebas, pasti ada rasa khawatir. Apalagi ini kan bukan jalan yang lazim dipakai oleh awam ya, orang lain. Ya begini, hanya kalau salah-salah apes-apes meleset juga ke kiri. Ya walaupun hanya tingginya 1-2 meter, tapi kalau jatuh ngangkatnya berat juga, apalagi hanya berdua. Ya makanya saya wanti-wanti, hati-hati gitu. Ya. Akhirnya mulai ngeh juga saya. Ternyata kalau lewat jalan-jalan gini ngajak temen malah jadi agak lebih khawatir dibanding jalan sendiri. Karena sih status saya yang ngajak gitu kan. Saya yang walaupun di awal udah diomong sih jalannya modelnya jalan kecil, pinggir sawah, bisa jadi licin gitu kan. Tapi tetap aja kan kalau jatuh, walaupun mereka udah bilang oke, siap, kalau jatuh pasti di hatinya ada siapa yang ngajak nih gitu kan. Apalagi pernah ngajak temen juga, kepleset, untung nggak ngejubrak ke ini, ke bawah, ya dibilang tebing ya nggak tebing banget, jatuh ke bawah ke perkebunan, tapi kan 1-2 meter gitu kan lumayan juga kalau ngangkat hanya berdua. Pernah juga ngajak temen, dia bawa motor BMW GS ini, kalau jatuh jadi ngajak ke sini yang ketar-ketir 2 orang, yang bawa udah pasti ketar-ketir. Nah gue yang ngajak juga ketar-ketir kalau kayak gini mah. Nah ini lewatin perkampungan. Kalau yang di belakang kampung Sirna Asih, nggak tahu nih kalau di sini nggak sempat berhenti sama nanya juga. Di Google Map juga nggak tertulis ini kampung apa. Tapi ini kampung yang udah makin mendekati ke daerah Sering Cisalada, tapi dari sisi arah timurnya. Asik sih. Menikmati saya jalan-jalan kalau model ke seperti ini. Jadi kalau mereka yang senang motoran tapi modelnya ke alam terbuka, persawahan, perkebunan, sawah terasering, terus menikmati sungai apa kali ya, mungkin kali ya, karena dia kecil dengan air yang cukup bersih, bebatuan, yang senang main airnya juga nggak terlampau deras. Apalagi kalau yang senang masak-masak pinggir kali, menurut saya Riung Kawung cocok lah. Hanya memang jalur masuknya cukup lumayan ini licin dan kecil. Kalau yang udah ketar-ketir duluan biasanya ini juga jiper juga lewatinnya, karena ada berapa titik itu masih tertutup rimbun pohon, jadi agak berlumut, apalagi kalau udah musim hujan. Nah ini belokan udah mau masuk ke arah Riung Kawung. Nanti setelah jalan ini akan ada simpang dan udah benar masuk ke jalur satu motor lah ya, papasan 2 motor yang harus minggir dikit ininya. Dari sini pemandangan juga makin asik. Apotek tutup buat. Iya ini obatnya. Ini. Gak ada obat malah.
kita nyisirin itu Bat, nanti di tengah sawah. Hanya di sana jalannya jalan kayak gini, tapi karena ketutup pohon, jadi lumutan tuh. Apalagi kena hujan. Sebenarnya kalau nggak hujan nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya hujan basah juga nggak apa-apa kalau nggak jatuh. Jadi kalau jatuh aja masalah. Jadi hati-hati supaya kita nggak jatuh. Ya. Tapi ini termasuk enggak ini ya, enggak termasuk enggak komersil banget gitu. Belum. Biasanya tuh kalau kayak gitu tuh depan pintu tadi tuh masuk, biasanya mah udah kena cas tuh. Goceng dan Goceng sampai sana 30-40 juga. iya. Arah. Lanjut. 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 Hati-hati ya. Setelah menikmati pemandangan, kita berdua lanjutin lagi perjalanan. Dan ini termasuk salah satu spot yang saya suka nih, jalan di pematang sawah seperti ini. Kalau nggak biasa ya agak tegang-tegang. Maklum nih, temen agak tegang yakin ini. Tapi asik sih. Nggak lama dari titik ini, akhirnya kita sampai juga di spot Riung Kawung. Nah, penasaran gue pengen dengar apa omongan dia nih. Dengar dulu. Gue pengen dengar dulu gimana. Ini sih Ya apa? ya Ya nyesel. Mau balik kagak enak. kan ada bawa motor gini. Dari area parkir kita jalan sedikit nyusurin sungai. Ini nama sungainya Sungai Cimanggu. Ini namanya Riung Kawung karena banyak pohon kawung. Kawung tuh aren tuh dia. Ya, jadi kalau di bahasa Sunda, pohon aren itu disebutnya pohon kawung. Pohon aren itu buahnya buahnya kolang-kaling yang biasa dikonsumsi. Kalau pas puasa tuh paling laku. Buahnya kolang-kaling, dan ada juga dibuat untuk gula aren. Jadi disadap airnya yang ada batangnya itu diambil, dan untuk bahan baku untuk pembuatan gula aren ya, biasanya 2 kali sadap tuh, pagi sama sore. Air niranya itu dipotong di tempat yang buahnya diambil, jadi gula aren. Kalau jadi buah jadi kolang-kaling. Nah, ijuknya juga pakai tuh, bisa untuk atap rumah, atau kadang-kadang untuk yang melihara ikan mas itu untuk bertelurnya ikan mas. Banyak kepake. Daunnya juga untuk atap rumah. Beda dengan pohon sagu sih. Saya pikir dulu aren itu sama dengan sagu, tapi ternyata beda. Tempat ini waktu kali pertama masih agak lebih alami, terus jalan kali kedua ketiga sudah mulai dibentuk, diarahin untuk jadi desa wisata, jadi camping ground. Di kantor udah cari masalah, di rumah menghadapi masalah yang berbeda, ini cari tempat enak. Lagi mah serba salah. Pulang kerja tidur, bilang tiduran mulu. Udah kerja seharian. Tar dulu. Aduh, Pak Darto, saya sekali Anda nggak ikut. Padahal ini melepas puyeng, kalau ada masalah di rumah ya kesibuk. Om, ada masalah di kantor. Kan udah tahu tempatnya bukan. Karena cuaca mendung dan biasanya hujan, jadi kita berdua antisipasi dulu, pasang flashlight sebelum mulai masak. Khawatir ntar masak. Oke, nasi udah mateng, gosong dikit karena ternyata nggak bisa api kecil. Nasi ini si Badri mau goreng tahu dulu. Lelaki memang
sering tinggi nyali. Gak tahu bini masak. Kalau versi bini goblok lu Pan. Dia malah mengabaikan. Menu kita hari ini nasi, tahu, Indomie. Namanya apa ya, Bat? Oh, itu ada ini. Ada cakalang. Dane. Deh, Dane. kayak Cing Abdel. Ada teman yang beli itu sih pakai pipi segala. Gini, pipi gini. Nah, Insya Allah aman. Gua nggak jamin sih. iya. Ya kalau saya sih masih ada asuransi ya. Sampai Kalau saya masih ada asuransi. ini health-nya masih aktif kan? Masih. Kalau ini health masih aktif mah aman lah insya Allah. Ini mau semuanya nih. Setengah aja kali ya? Apa? Kebanyakan nggak kalau semua? Ayo kali. Tanggung ya. Lu mau bawa ke rumah? Buat apaan? Ntar ditanya oleh-oleh. Gue mau hidup gini doang. Kalau cincin apa ya gitu? Tanya. Ya. Hidup apa mati tuh? Ini saya tambahin air. Sama sih kalau juga. Bayar berapa? Ya, Lu angka itu Mas. kita juga nggak tahu. Yang tahu cuma peserta doang. Ada yang tahu mau jalan. Ininya. Tunjukin. Nih kayak gini nih. Nah, ini mah kota masih daerah mana? Ya masih daerah pas dia bilang Bener apa? boleh ikut, gue jangan ke gua semua. Pengen gimana ya rasanya, nggak mungkin sama orang lain nih. Ya malu lu juga. Ini namanya telur, Bukan endok. bukan telur mata si Aji gua tuh ada yang Ini mata kebo apa mata sapi ya? sapi. Oh. Beuh. Nikmat mana lagi kalau dimakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan ke istri? Tinggal nunggu dah. Beragam cara untuk bahagia, dan menurut saya ini termasuk cara untuk bikin bahagia dengan versi yang sangat murah. Kesini jalan main nggak bayar, hanya modal bensin, modal Indomie, beli tahu, beli telur sama gas, udah ketawa ngakak santai. Ini nggak kerasa ini dari pagi. Jam berapa tadi ya? Jam 10, mungkin sekitar setengah 11. Relax, duduk sampai sore ngobrol. Dari ngobrol bercerita, curhat sampai ngegibah. Ya nggak banyak sih gibah. Ya, kita mah laki kan. Lebih banyak ngetawain diri sendiri, ngetawain kejadian-kejadian hidup.
cerita-cerita lama dulu di kantor. Ya inilah serunya pertemanan dan perjalanan. Setelah mie mateng, mulai dah kita makan. Hanya nasi, mie sedap pakai telur dan pakai caisim, nasi, makan, ngobrol-ngobrol, akhirnya nggak jangka udah jam 5.20, hampir setengah 6 sore. Dan ini terlama saya di Riung Kawung. Dari Riung Kawung akhirnya nyempetin mampir ke Cisalada, foto-foto sedikit di dekat warung Umiati. Ini yang disebut kawasan teras ring persawahan Cisalada yang lagi hype. Nah, banyak orang main ke sini dan biasanya berhenti di sini dan berhenti makan yang di atas itu warung Umi Yati. Dan karena si Badri belum pernah ke arah sana, jadi saya sempat ajakin dulu, karena harusnya dari lawan arah sana kalau jalannya nggak tertutup oleh pembuatan beton. Sebelum Umiati yang sisi kanan ini, yang lebih dulu terkenal yang di sisi bawah ini, kafe, ada disebut kafe Teras Sering Cisalada. Ini yang dulu ramai dan sekarang namanya yang lebih terkenal di yang Umiati di kanan. Bahkan dia juga nyediain penginapan. Ini jalur yang biasanya kalau tidak ada pembuatan beton. Setelah sini kita putusin balik karena emang udah sore, bahkan ini malah kesorean menurut saya. Putusin jalan balik meninggalkan Teras Sering Cisalada. Terpaksa harus lewat Cibunian. Nah, ini pasti akan lebih licin dibanding waktu datang tadi pagi, karena tadi udah sempet hujan dan ini pulang kita udah terpaksa pakai jas hujan. Walaupun nggak terlampau deras tapi lumayan. Ini bakal meleset lagi. Ya jujur agak khawatir, moga-moga temen jangan sampai kepleset jatuh. Kalau jatuh, aduh, bakal kapok dah, dijamin dia mah. Tapi perjalanan ini bagi saya mengasihkan. Nggak tahu dah temen puas apa kagak. Yang penting gue jalan.